Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran IPA kelas 9 ya. Hari ini kita akan membahas mengenai tugas proyek vertical garden yang berhubungan dengan materi sistem reproduksi tumbuhan. Jadi sesuai yang sudah kita pelajari bahwa salah satu teknologi yang diterapkan untuk pemulihan tanaman saat ini adalah vertical garden, di mana vertical garden ini bisa menyelesaikan beberapa masalah dalam proses atau pembudidayaan tanaman. Ya, berikut ini ada beberapa gambar seperti terlihat itu ada beberapa contoh dari vertical garden ya. Ada yang menggunakan kawat, ada yang menggunakan botol, ada yang menggunakan intinya adalah vertical garden sesuai dengan namanya ya. Vertikal itu mengubah metode penanaman secara horizontal yang selama ini kita lakukan, di mana penanaman dilakukan secara mendatar di atas tanah. Nah, pada proses vertical garden ini, ya mungkin yang di pertama awal mulanya itu dari bahasa Inggris dikenal dengan istilah green wall atau bio walls dan eco walls seperti ini. Tujuannya apa? Adalah untuk mengantisipasi kekurangan lahan dalam penanaman atau budidaya tanaman. Jadi dengan adanya vertical garden, kita bisa memanfaatkan dinding yang bentuknya vertikal sebagai media tanam. Ya, selain untuk meningkatkan jumlah atau selain untuk membantu proses penanaman tanaman juga ini sebenarnya vertical garden sangat membantu dalam proses apa ya, memperindah ruangan juga, kemudian menambah asupan oksigen, makanya di negara-negara maju yang mungkin kekurangan lahan untuk penanaman itu vertical garden menjadi solusi, yang paling efektif untuk bisa menciptakan suasana hijau, tapi membutuhkan lahan tidak perlu lahan yang besar. Nah, kali ini kita akan belajar untuk bagaimana menerapkan vertical garden ya, sesuai dengan saat ini orang tua kalian mungkin di rumah juga sedang senang-senangnya menanam, jadi ini mungkin bisa kalian lakukan bersama dengan orang tua atau bersama kakak atau abang atau adik dan bisa dilakukan sebagai kegiatan keluarga di rumah ya. Jadi eh, namun kali ini akan ada penilaian khusus di mana kegiatan proyek ini juga nanti harus kalian laporkan. Jadi selain berkegiatan di rumah, kegiatan ini juga akan menjadi bahan laporan yang akan kalian kirim ke Miseni dan nanti akan ada nilai yang akan diberikan. Baik, apa aja yang harus kita lakukan untuk tugas proyek ini adalah, nah ini cara pengerjaan kalian. Pertama mungkin selain menonton video ini, kalian juga bisa melakukan studi literasi lebih lanjut mengenai cara menanam. Mungkin yang belum pernah menanam sama sekali, boleh dari buku, dari internet, dari orang-orang di sekitar kalian, dari ayah, ibu, atau kakak, tante, dan sebagainya. Sebenarnya menanam itu seperti apa. Kemudian eh, cari di internet boleh, sekarang, tentang informasi vertical garden dan sebagainya. Pokoknya cari informasi sebanyak-banyaknya yang kamu perlukan, supaya, tugas proyek ini bisa dilaksanakan. Nah, selanjutnya kamu bisa tentukan media tanam apa yang mau digunakan. Boleh kayak botol, boleh kawat, boleh pot bunga, atau pot botol plastik dan sebagainya. Nanti, tentukan dulu. Jadi, misalnya di rumah banyak barang bekas apa, atau ada media kawat yang bisa digunakan tanpa harus membeli, itu lebih baik. Jadi, manfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah untuk, sebagai alat dan media penanaman. Miss, berapa jumlah atau luas dinding yang harus ditanami? Tidak ada ukuran khusus, minimal kalian bisa membuat contoh atau perwakilan kalau misal pakai botol, 4 botol yang digantung itu udah oke. Kemudian jadi, eee, sen baik, selanjutnya tentukan medianya dulu, kemudian cari tanaman yang bisa tumbuh dalam jangka waktu singkat. Ya boleh mungkin bisa tanya-tanya ke orang tua atau ke keluarga. Jangan juga tanam tanaman yang baru tumbuh setelah 6 bulan, karena waktu pengerjaan tugas kita itu 6 bulan. 6 bulan, maaf 6 minggu. Jadi jangan tanam kelapa, jangan tanam durian, jangan tanam mangga, cari tumbuhan yang mungkin
bisa tumbuh dalam waktu cepat. Boleh bayam, sawi, kangkung, atau bunga yang bisa tumbuh dalam waktu cepat. Karena maksimal pengerjaannya 6 minggu ya. Kemudian nanti akan ada LK yang harus kalian isi itu untuk kegiatan per minggunya. Jadi minggu pertama misalnya kalian buat medianya dulu, potong botolnya, kemudian nempel di dinding atau pasang tali, campur tanahnya dan sebagainya. Nah, minggu kedua nanti lihat lagi dan jangan lupa foto untuk setiap minggu. Cukup 1 foto saja yang mewakili kegiatan kalian. Minggu kedua lihat saja, berarti minggu kedua udah masuk tahap perawatan. Apa yang kalian lakukan, misalnya menambah pupuk atau misal menambah menyiram dan sebagainya, dan kemudian catat kondisi tumbuhannya, apakah tumbuh baik atau malah tidak tumbuh sama sekali. Nanti harus ada laporan. Nah, kita lihat masalahnya apa. Dan ada foto juga. Nanti misalnya ini akan lampirkan lembar kerja yang harus kalian isi beserta untuk insert gambar dari setiap kegiatan. Jadi kalau memang misalnya ini memberi waktu boleh pengerjaannya selama 4 minggu, itu 4 sampai 6 minggu. Jadi boleh 4 minggu, boleh 6 minggu, tergantung kebutuhan. Nah, berarti kalau kalian mengerjakannya selama 6 minggu, itu berarti harus ada 6 foto yang mewakili setiap minggunya, ya, seperti itu ya. Jadi ini 4 tahap pengerjaannya, yang terakhir berarti harus ada laporan yang harus dikirim kembali, ya. Nah, ini kita start berarti mulai minggu ini, tapi bukan berarti selama 6 minggu kita nggak belajar apa-apa. Tetap belajar, misalnya ini mungkin kita akan diskusi bagaimana perkembangannya, kemudian mungkin ada materi lain yang masuk, tapi kita proyek tetap jalan di rumah, ya seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari lembar kerja yang harus kalian isi. Ini mungkin ada cuma potongan gambar. Di sini ada nama, ya sesuai dengan proyek penugasan yang diberikan oleh guru merupakan serangkaian kerja yang dikerjakan di luar waktu pembelajaran. Jadi di sini waktunya kurang lebih 6 minggu ya. Nah, nanti laporannya boleh dikumpul atau dipresentasikan saat pertemuan kalau kita ketemu. Tapi kalau nggak ada mungkin kita bisa presentasi virtual aja seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada nama, ini dalam bentuk Microsoft Word, ada nama, ada kelas tanaman yang digunakan, media tanam yang digunakan. Misalnya contoh ada botol plastik, polybag, terserah mau pakai batok kelapa juga bisa. Batok kelapa sekarang lagi happening ya. Kemudian batok kelapa yang disusun atau kalian punya bambu yang dipotong-potong, tintik, tempel, itu lebih alami sebenarnya kan. Kemudian nanti catat seperti ini. Nah, ini contoh, nanti kalau memang sama boleh digunakan tapi ini contoh. Tapi kalau kalian punya catatan sendiri itu lebih baik. Berarti ini cuma untuk kolom minggu 1 dan minggu kedua. Oke. Oke, selamat berkebun dan selamat mengerjakan tugas proyek. Semoga tugas ini tidak hanya bermanfaat untuk kalian belajar, tapi juga bisa menambah koleksi tanaman atau menjadi kegiatan baru yang bermanfaat untuk di rumah kalian. Ada taman baru, ada tumbuhan sayuran yang nggak perlu beli dan sebagainya. Oke, semoga bermanfaat. Misalnya ini akhirnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.